Salam, jumpa lagi. Kali ini kita jalan-jalan di pameran AI. Seru dong. Tentu saja, INTAI Expo di Kemayoran, sebuah pameran yang menurut saya cukup menarik karena memperlihatkan bagaimana perkembangan artificial intelligence atau AI saat ini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wah, meriah sekali. Kalau beberapa tahun lalu, ketika kita berbicara tentang AI, yang muncul di pikiran mungkin adalah robot, computer vision, atau teknologi yang masih terasa jauh dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat perkembangan AI sekarang, kondisinya sudah sangat berbeda. Buka but apa di sini? Kampus Nusa Putra dan Asosiasi ADNNS. AI sudah masuk ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri, keamanan, pemerintahan, bisnis, sampai ke kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang kita bisa menggunakan AI hanya melalui handphone atau laptop untuk menulis, membuat gambar, menerjemahkan dokumen, menganalisis data, membuat presentasi, sampai membantu melakukan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu. Dan menurut saya, pameran seperti INTAI Expo menjadi menarik karena kita bisa melihat teknologi tersebut bukan hanya sebagai konsep, tetapi dalam bentuk produk dan solusi yang benar-benar ditawarkan kepada masyarakat dan industri. Ketika berkeliling di area pameran, salah satu hal yang terasa adalah bahwa perkembangan AI sekarang tidak lagi hanya berbicara tentang satu teknologi. AI sudah menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Itu sedang apa? Ada wartawan yang ingin wawancara mengenai apa produk yang dipasarkan. Intinya adalah antara AI dan siber saling membutuhkan. Bayangkan saja, untuk sistem non-AI saja, serangan siber sudah besar dampaknya, apalagi yang diserang sisi AI, dampaknya lebih berbahaya. Ada perusahaan yang mengembangkan hardware, ada yang menyediakan software, ada yang mengembangkan solusi berbasis AI, ada yang bergerak di bidang robotics, cybersecurity, cloud, data center, Internet of Things, dan berbagai teknologi pendukung lainnya. Artinya, ketika kita berbicara tentang AI, kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang chatbot atau chatbot. AI membutuhkan data, computing, jaringan, storage, security, software, dan tentu saja manusia yang mampu menggunakannya. Ini yang menurut saya menjadi salah satu pesan penting dari pameran tersebut. Kemudian ada hal lain yang cukup menarik. Saat ini, perkembangan AI sangat cepat. Bahkan bagi kita yang mengikuti perkembangan teknologi, terkadang sulit untuk mengikuti semuanya. Beberapa tahun lalu, kita baru mulai mengenal deep learning secara luas, kemudian muncul large language model, generative AI, multimodal AI, dan sekarang perkembangan AI agen semakin cepat. AI tidak hanya menjawab pertanyaan. AI mulai dapat diberikan sebuah tujuan, kemudian membantu melakukan beberapa tahapan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kalau dulu kita meminta AI untuk membuat sebuah tulisan, sekarang AI dapat membantu melakukan riset, menyusun struktur, menganalisis informasi, membuat tabel, sampai membantu menghasilkan output akhir. Hal ini tentu membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja. Di bidang pendidikan dan penelitian misalnya, AI dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam berbagai aktivitas. Kita bisa menggunakan AI untuk brainstorming ide penelitian, mencari struktur paper, memperbaiki bahasa akademik, membantu menganalisis data, membuat kode program, bahkan membantu menyesuaikan paper dengan template jurnal tertentu. Yang menarik,
Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama secara manual, sekarang bisa dilakukan jauh lebih cepat. Misalnya, kita mempunyai sebuah paper dan ingin mengubahnya ke template jurnal tertentu. Dengan AI, kita dapat memberikan paper tersebut bersama template jurnal. Kemudian AI dapat membantu menyesuaikan struktur, heading, tabel, referensi, dan format lainnya dalam kondisi tertentu. Proses awal seperti ini bahkan bisa dilakukan hanya dalam waktu sekitar 30 detik. Tetapi tentu saja, AI bukan berarti kita tinggal menyerahkan semuanya kepada mesin, hasilnya tetap harus diperiksa. Karena AI dapat melakukan kesalahan, salah memahami konteks, atau menghasilkan informasi yang terlihat benar, tetapi sebenarnya tidak tepat. Wah, ini kantin? Iya, harga pun tidak terlalu mahal. Bahkan kita makan pecel 35.000, udah termasuk minum es teh tawar. Itu buat konser? Sepertinya untuk siap-siap 17-an nanti. Salah satu yang menarik pengunjung adalah kalau ada atraksi drone, robot, dan AI lainnya. Selain melihat berbagai booth dan teknologi yang dipamerkan, ada satu bagian yang menurut saya juga menarik untuk diikuti, yaitu acara di Mainstag. Nah, gimana nih Pak? Kira-kira sektor petani kita ini sudah siap atau belum sih gitu? Di Angkatan Laut ini prepare-nya udah pakai apa sih gitu? Kalau ketika tiba-tiba nanti kita diserang gitu. Baik. Kalau dari institusi pertahanan khususnya TNI Angkatan Laut, saya batasi waktu tidak terlalu banyak. Oke. Karena saya tidak. Yang sedang melakukan digitalisasi, Prof. Teddy. Nah ini mungkin Pak Prof. Teddy bisa membuka mata kita yang lebih luas lagi ya. Silakan Pak. Ya terima kasih ya Pak Charles ya. Pertanyaannya nih industri yang mulai masuk gitu. Kemarin menggunakan menggabungkan gitu ya, makanya dengan OIT gitu, terutama di bidang yang betul disampaikan gabungan makanan dan minuman gitu, beverage gitu. Saya ingin dimulai di tahun 2015 ya Pak ya. Ada World Economic Forum nih. Oke, 2015 itu mulai bilang mereka landscape ekonomi itu ditentukan oleh terbesarnya 3 gitu. Yang akan mengubah landscape ekonomi dunia nih. Karena ujung-ujungnya adalah ekonomi gitu. Yang pertama adalah robotik. Yang kedua artificial intelligence. Yang ketiga tidak menarik nih Pak. Jadi 3D printer. Oh. Waktu saya mendengar informasi itu 2016-an gitu, saya bilang kenapa 3D printer ya gitu. Saya baru mengerti itu sebelum COVID. Apa yang terjadi dengan 3D printer? Ternyata minuman itu bisa dicetak oleh 3D printer. Kita bisa memberikan wajah kita gitu-gitu ya Pak. Terbentuk itu. Makanan pun begitu. Bahkan senjata dengan 3D printer bisa gitu. Nah jadi pertanyaannya tadi barusan, ini gap-nya ada di mana nih gitu kan ya, antara IT dengan OIT untuk di industri seperti demikian gitu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.